Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khusus kepada teman-teman yang baru hijrah, saya sampaikan bahwa kita dalam berhijrah ini harus bijaksana, harus pandai menyikapi suatu hal. Misalkan mendengarkan ceramah. Ini kan zamannya YouTube, ya kan? Zamannya YouTube. Tentu di situ banyak fitnah. Banyak, kalau kita tidak pintar memilah atau memilih, kalau tidak bijaksana, ya kita akan tersesat dalam menuntut ilmu. Kita kalau ingin hijrah, ingin memperbaiki diri, tentunya kita ingin mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz kan. Misalkan kita ketik ceramah ustadz, tentu muncul yang ustadz-ustadz yang viral kan, ustadz-ustadz yang banyak ditonton. Itu muncul di beranda handphone kita kan. Di sini saya ingin katakan, saya ingin beritahukan bahwa di sini banyak ustadz yang kadang-kadang berbeda pendapat dalam suatu hal. Jadi harus kita cermati, kita harus pintar memilih, pintar memilah, harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Misalkan kita temukan Ustadz Hadi Hidayat menjelaskan sesuatu hukum, kita mengambil pendapat Ustadz Hadi Hidayat, ya kan? Tiba-tiba kita juga menemukan pendapat yang berbeda. Misalkan Ustadz Khalid Basalamah. Nah, itu dua ustadz yang kadang-kadang perbedaan pendapat. Kita mengambil pendapat Ustadz Hidayat, lalu kita melihat Ustadz Khalid Basalamah, ternyata beda. Jangan sampai kita merasa benar, saya mengambil Ustadz Hidayat nih, mengambil pendapat Ustadz Hidayat nih, saya lah yang benar. Lalu kita menyalahkan pendapat Ustadz Khalid Basalamah. Itu yang bahaya, menyalahkan ulama. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ini yang kebanyakan terjadi pada teman-teman yang baru hijrah. Menyalahkan yang tidak sependapat dengan dia. Oh, dia cenderung pendapat ini, lalu menyalahkan pendapat yang ini, padahal ini sama-sama ada dasarnya. Ulama ada alasannya kan. Ya, ingat ya, di sini kita hanya pendengar, ya, bukan memberi keputusan. Jangan sampai kita mentahzir, mencela ustadz yang tidak sepaham dengan kita. Jangan sampai. Kita tidak ada apa-apanya dibanding ulama. Kita hanya pendengar, bukan pengoreksi, bukan pencela, ya. Jangan sampai. Kalau kita tidak sepaham dengan ulama ini, ya jangan diikut. Tapi jangan dicela. Karena banyak yang persamaan juga banyak. Hanya hilafiyah saja yang berbeda-beda gitu kan. Ya, kita harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai kita tersesat mencaci ulama. Kita ingin baik, kita ingin lurus, kita ingin menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Tiba-tiba perbuatan kita bahkan merusak Islam. Misalkan kita ambil pendapat Ustadz Hadi Hidayat, lalu kita ikuti Ustadz Hadi Hidayat sampai mencela Ustadz Khalid Basalamah misalkan.
Karena ini yang bahaya. Sekelas Ustadz Khalid Basalamah kita celah, kita tahzir, kita kita anggap dia salah, kita anggap dia ustadz sesat macam-macam. Apa? Kita ini bertanggung jawab loh. Berani sekali kita ulama pewaris Nabi kita katakan jangan diikuti. Jutaan manusia, jutaan orang yang hijrah karena Ustadz Khalid Basalam misalkan, kita celah, kita tahzir, kita larang orang untuk mengaji dengan dia gitu kan. Ini bahaya. Apa ancaman orang yang melarang orang pengajian ke ulama gitu. Ini yang bahaya. Ya jangan terlalu fanatik buta lah ya. Ini bahaya. Oke, kita semangat ini ya penting, semangat untuk hijrah penting, tapi janganlah terlalu semangat sampai membuat kita terjerumus dalam adu domba ulama. Saran saya jangan sampai menonton ada channel yang membuat ustadz ini vs ustadz itu, ustadz fulan vs ustadz fulan. Ini yang bahaya ini. Bahaya channel seperti ini. Ia mengadu domba sesama muslim. Gara-gara perbedaan pendapat khilafiyah lalu menjadi kita bentrok sesama muslim. Ini bahaya ya. Jangan, mohonlah. Nah, ini ada cerita sedikit, ada teman baru hijrah, teman SMA hijrah. Ya, dia melaksanakan semua perintah-perintah ya lah, yang kewajib, yang sunnah-sunnah juga udah dilaksanakan, hampir semua sunnah dilaksanakan. Tiba-tiba mentahjir ulama yang katanya tidak sependapat dengan dia. Nah, ini bahaya. Kok hijrah tapi mentahzir ulama? Ulama itu kan pecinta Al-Quran, pecinta hadis. Gara-gara berbeda pendapat tentang khilafiyah lalu membenci. Di mana keimanan kita, gimana akhlak kita kan? Itu. Kemudian ada yang baru hijrah, baru 3 bulanan atau 4 bulan ikut pengajian di YouTube. Sudah mendadak gaya udah berubah. Ya kayak udah baikan lah ya, udah baikan. Tapi yang jadi masalah di sini ialah terlalu semangat, bukan salah sih terlalu semangat. Terlalu bagaimana ya? Mengajak istri dengan marah-marah, harus begini, harus begitu. Katanya, istriku, kalau kamu tidak berubah, kalau kamu tidak pakai hijab, awas. Kalau kamu tidak pakai cadar, awas. Bahkan diancam dengan, kalau kamu tidak pakai cadar, saya ceraikan kamu. Ini bahaya ini. Semangatnya luar biasa tapi menyesatkan. Bahaya. Tidak berdakwah dengan kekerasan, tidak dengan bahasa kaumnya gitu. Dengan akhlak, dengan Rasulullah mengajarkan kita berdakwah dengan akhlak, tidak mencaci maki orang yang membuat kesalahan, harus kita rangkul kan, begitu ya. Jadi begitu, jangan sampailah kita salah menyikapi hal ini. Misalkan kita mengambil pendapat Ustadz Khalid Basalamah atau Syafiq, karena Syafiq Basalamah atau Khalid Basalamah itu banyak persamaan. Begitu juga Ustadz Hadi Dayat banyak persamaan dengan Ustadz Abdul Somad, banyak persamaan. Nah, di sini 4 ulama ini banyak jamaahnya kan. Jadi jangan sampai kita adu domba. Jangan sampai kita kotak-kotakan ini 4 ulama ini. Sama semua, cuman perbedaan pendapat tentang khilafiyah ya wajar. Kalau kita mengambil pendapat Ustadz Somad, kita jangan menjelekkan pendapat
Syafiq bersama gitu. Oke, mereka aja kalau ketemu saling berjabat tangan sesama muslim ya kan, saudara. Hanya jamaahnya, kadang-kadang jamaahnya yang terlalu berlebihan menyikapi ini, jadi sampai bertengkar, bahkan saling cela-mencela antara jamaah ini dan jamaah itu. Ini yang bahaya teman-teman. Kapan Islam menyatukan? Kapan Islam dikatakan akhlak yang mulia? Kalau begini kita sesama Islam aja saling merah mata ataupun merah muka kalau ketemu karena beda manhaj gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Melihat teman nggak sesuai pakaiannya dengan kita, atau lain cara beragamanya, cara pandang di masyarakat, udah kita celak, kita macam-macam. Jangan, urusan dia. Kalau dia mau mengambil pendapat ini, dia enakan ini, ya terserah dia. Yang penting kita masih sama-sama Islam, sama-sama ada tuntunan, sama-sama ada pertanggungjawaban. Karena kita kan mengambil pendapat Ustadz, ini Ustadz ini mengatakan ini, kita ambil boleh selama kita ada dalil, selama ada kita rujukan dari Ustadz kan. Yang penting jangan kita mengada-adakan itu bid'ah ya. Selama ada Ustadz membolehkan, berarti kan tidak bisa kita larang. Ya, jangan mentahjir ya. Setahu saya ya, sebagai orang awam, yang boleh ditahjir itu orang yang sesat, orang yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Misal ada seorang ustadz mengaku syekh ataupun ulama, tiba-tiba membolehkan atau tidak mewajibkan kurdu, hijab gitu kan. Nggak apa-apa, nggak. Nah, itu yang bahaya. Misalkan ada pengobatan boleh dengan menggunakan jin, boleh dengan memanggil jin asalkan baik itu. Nah, ini yang sesat, yang bahaya kan. Nggak ada dasar bertentangan dengan Al-Quran. Misalkan kalau ada kita barang ini, rezeki kita akan melimpah. Ini nggak ada dalil kan. Sedangkan dalil mengatakan rezeki di tangan Allah, memintalah kepada dia, jangan meminta kepada benda atau ini. Ini kan menyimpang dari syariat. Ini yang boleh kita tahjir, sepengetahuan saya. Ini kadang-kadang yang kita tahzir ulama yang hafal Al-Quran, seperti Ustadz Hadi Dayat misalnya kan, yang sering diserang kan, saya lihat. Hafal Al-Quran, cinta Rasulullah, mencintai umat Islam. Tidak ada pendapatnya yang melanggar Al-Quran, tidak ada pendapatnya yang melanggar hadis. Cuman hilafiyah yang tidak ada nas di dalam Al-Quran, itu pun dia mengatakan bahwa dia mengambil pendapat ulama ini, ulama itu, ya begitu ya kan. Oke. Mungkin di sini cukup panjang, mudah-mudahan dimengerti oleh teman-teman yang ya, terutama yang baru hijrah. Kita sama-sama hijrah dengan berlapang dada, dengan pikiran yang bersih. Ulama kita jaga, jangan saling kita membenci ulama ya. Selama ulama itu masih menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan hadis, itu kita ambil ilmunya ya. Kalau ada pun perbedaan sedikit dengan kita mengambil pendapat ulama ini perbedaan pendapat, yaitu wajar-wajar lah ya. Oke, wajar. Jangan kita celah, jangan sampai kita membenci ulama, karena banyak ilmu yang kita
dapatkan dari ulama-ulama. Oke. Diharap mengerti, pandai-pandai menyikapi dalam menuntut ilmu. Kita sayangilah ulama kita, jangan sampai kita mencela ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.